yang Bapak hormati ya, diberikan anak-anak generasi penerus dan Bapak-Bapak, alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan ini untuk melanjutkan materi SKI. Tapi apa materinya? Pertemuan ya. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama dengan niat kita menata bahwa dengan sholat ini kita mengharapkan ridho Allah dan juga untuk menghilangkan perbedaan. Mari kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum menginjak materi di Fatul Makkah, kita flashback ya mengingat pelajaran yang lalu itu tentang perjanjian apa? Perjanjian. Ya, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Ya, pada perjanjian tersebut ternyata ini menjadi ada kelanjutannya yaitu di Fatul Makkah ini, yaitu merupakan atau termasuk sebelum terjadinya jadi apa? Penaklukan kota. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, peserta didik mampu mengimplementasikan, ya, mampu menerapkan nilai-nilai perdamaian yang ada pada kejadian Fatul Makkah tersebut. Memerintahkan supaya tidak ada pertumpahan. Dan pembelajaran di sini adalah peserta didik mampu menjalankan sikap berani karena benar. Berarti kita sebagai manusia tidak boleh mengingkari janji. Kita melalui diskusi nanti anak-anak bisa mengurai apa sebab Fatul Makkah, kenapa terjadi Fatul Makkah dan ada pemahaman yang bermakna pada materi tadi, yaitu satu adalah materi yang sangat bermanfaat dari Fatul Makkah ini, diantaranya adalah tauladan. Apa tauladan? Tauladan adalah contoh, ya, contoh dari Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad menurunkan sifat maaf terhadap sesama manusia. Nah, yang berikutnya adalah tentang tidak sombong dan tidak ada rasa dendam, sehingga tercapailah yang namanya Islam yang mengayomi seluruh lapisan, yaitu rahmatan lil alamin, semuanya dilindungi, termasuk yang kaum minoritas. Apa yang kamu tahu tentang Fatul Makkah? Ya, silakan garapan dia. Ya, penampilan Fatul Makkah. Jadi aplos dulu, pertama dulu. Betul, penampilan Fatul Makkah ya. Yang berikutnya, apa tawadan Nabi dari peristiwa Fatul Makkah? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Berani karena benar. Terus apa? Uta, ya, maaf. Yang lain? Tidak sombong. Yang lain lagi? Tidak jelas. Yang betul. Ya, itu masuk ke materi, yaitu tentang sebab dan penaklukan peristiwa penaklukan kota Makkah. Ini kita bisa lihat. Silakan anak-anak nonton dulu, ada film kartun yang di dalam pembelajaran ini. Nanti selain itu, selain menonton film, ya, nanti anak-anak juga mencatat apa yang penting, yang menarik, yang menurut anak-anak semua ini ingin ditulis dan ditanyakan. Ya, kalian ya silakan tulis. Nah, anak-anak, alhamdulillah malam ini cukup cerah. Sebelum kalian tidur, Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatul Makkah. Kalian mau? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian berikan tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Janji tidak ada yang ketiga ya? Iya, Pak. Mau duduk? Bagaimana? Iya, Pak Guru. Baiklah, Fatul Makkah adalah peristiwa pembebasan kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijri. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang kafir Quraisy di Makkah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi melakukan pasukan itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakar terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, satu pemandu dan mata air bernama Al-Wadir, sekelompok orang dari Bani Uzaah yang merupakan salah satu suku penduduk dan membela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tidur, sebagian lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik ribuan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai dengan siap. Lalu malam yang sungguh itu berjalan dengan teriakan keras. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Makkah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau untuknya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh bulu unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke Makkah dengan kemenangan yang besar. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang diraih itu biasa sombong dan keagungan, tapi tak merasa syukur dan keadaan di mana Allah. Kemenangan yang
tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam 3 tahun ini, namun dapat dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kebenaran atas kebatilan. Adalah PPT ya, peringatan 2 untuk tentang materi sendiri yang kita pelajari itu sebenarnya berisi Fatu Mekah. Dan di sini kita bahwa ada video lagi. Fatu Mekah itu terjadi karena dia berjamaah masuk ya, begitu. Ya, sebabnya adalah kaum kafir yaitu menyerang Bani Hijrah yang mana Bani Hijrah ini adalah pembela Nabi Bani atau kelompok kaum yang membela Rasulullah dan masuk Islam ini daerahnya subur orang kafir Quraisy ini bukan aman bisa dia merampok dan menjarah di Bani Hijrah selain dari dasar untuk memerangi Islam. Dan ternyata ada tadi dijelaskan di dalam itu ada Suhaib bin Amir yang berhasil meloloskan diri langsung meloloskan diri lari menuju Madinah ya. Karena telah dilanggar Rasulullah mengambil sikap tegas mengajak para sahabat menuju penanganan kota Mekah yaitu dengan penangguhan kota Mekah. Ya rombongan bertambah ya, dari berapa ribu di tengah jalan ya, ditambah lagi pemuda yang siap membantu itu ada 2.000 hingga 10.000 jumlahnya. Ini sangat besar jumlah seperti itu pada saat itu Rasulullah tetap berbesar hati menjaga keluarga-keluarga yang ada di Mekah dengan catatan tidak melawan, tidak membunuh pedang untuk membunuh orang Islam. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah itu waspada walaupun tidak ada yang telah perlawanan menjadi 4 pasukan dimulai Zubair bin Awam dan oleh bin Walid Sa'ad bin Ubaidah dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini dibagi menjadi 4 pasukan untuk memasuki kota Mekah dari 4 penjuru. Ya, kemenangan di kota Mekah pesan dari Rasulullah jangan sampai menumpahkan darah ya kalau tidak terpaksa. Ya, setelah masuk Mekah Rasulullah memerintahkan pasukannya ini apa untuk ya mengumpulkan yang masuk ke rumah Abu Sufyan karena sudah masuk Islam ini aman. Ya, siapa saja yang masuk ke rumah sendiri menutup pintu tanpa ada perlawanan juga aman. Dan mereka yang masuk ke Masjidil Haram, daerah sekitar Ka'bah juga aman. Itulah kisah dari Rasulullah tidak ada balas dendam ingin membalas kejahatan orang kafir pada zaman dulu. Terus hikmah dari peristiwa Fatu Mekah ini adalah ya untuk menghancurkan suatu kesalahan atau kebatilan itu ternyata sangat perlu perjuangan yang panjang dan melelahkan. Contoh saja saat ini Palestina dan Israel sampai sekarang dari tahun 48 sampai tahun berapa 2000 ya sudah 70-an tahun lebih ini masih perang tidak ada hentinya. Ya, kita menjalankan kebenaran ya itu juga perlu perjuangan. Kayak kamu ya misalkan contoh sholat mempertahankan sholat 5 waktu perlu perjuangan apa enggak? Paham ya? Apa yang bicara silakan ditanyakan. Juga bapak dulu untuk maju silakan putri dulu. Silakan putri. Nanti ada kompel jawab dan pakai diri udah soal nanti di silakan keluar kelas atau buat contohnya. Atau yang pakai jalan kamu juga. Silakan. Terus yang sholat
Ada berapa sholat wajib dari kawan? Yang sudah melakukan 5 waktu siapa? Jadi 5 waktu. Sholatnya yang 5 kita ini. Ya, ini karena kewajiban kita termasuk apa? Yang dibawa Rasulullah dan dakwah dari dibuka dari Madinah itu adalah tentang tauhid, yaitu diantaranya fondasi Islam adalah sholat. Oleh karena itu kalian sebagai generasi penerus ya harus bersungguh-sungguh, harus serius untuk menjalankan belajar ya, terus dijalankan sesuai dengan aturan. Paham ya? Ada berapa sholatnya? 5 kali. Terus apa saja? Satu, lagi persolatan materi tabel ini harus bisa. Dan sekarang sambil coba kalian tadi ada video dari materi video tadi, coba ditanyakan ada yang belum paham, ada yang masih jaga kemana-mana, silakan ya anak-anak. Ya. Kalau itu otomatis yang pada saat penyerangan di Bani Israil itu banyak sekali yang tewas atau wafat dan gugur syahid karena tapi mereka tidak ada persiapan terus langsung diserang ya pada saat tengah malam. Oleh karena itu yang berhasil tadi Zuhair bin Amir langsung lari ke Madinah untuk mencari atau minta pertolongan kepada Rasulullah ya. Belum ada lagi. Pasukan oleh bin Walid ada yang wafat hanya dua orang Islam, tapi orang kafir 22. Yang lain lari dan menyerah. Sebelum diakhiri, silakan ada yang ditanyakan. Terima kasih Mbak Nadia ya. Yang lain ya Mbak. Karena itu ya masalah ekonomi sangat penting untuk menentukan masalah beribadah, masalah keyakinan. Paham? Kalau ekonomi lancar ya kita beribadah juga lancar juga, enak juga, layak memikirkan ekonomi karena ekonomi sudah jalan. Oleh karena itu ya ekonomi Islam sekarang ini digalakkan ya. Di antara ibnu atau hikmah itu adalah masalah penguatan ekonomi ini menjadi fondasi untuk memperkokoh fondasi keislaman umat Muslim. Ya sudah cukup, belum kita tutup, nanti kita tadi simpulkan bahwa ya pada saat satu Mekah ini banyak sekali yang kita bisa ambil, yaitu dari tawaran Rasulullah jangan sampai menjadi seorang yang pendendam, ya, sombong, ya, tapi jadilah seorang yang maaf. Itu adalah untuk kita untuk bersosialisasi ya di masyarakat dengan sampai kita terpengaruh oleh apa perangai-perangai atau sifat-sifat yang tidak baik. Itu adalah tauladan yang ada pada diri Rasulullah. Ya. Terus setelah itu sebagai tugas adalah apa? Kamu belajar tentang materi tambahan karena apa yang tidak belum bisa waktu apa sholat, bacaannya sholat bisa nih. Kalian wajib ya sebagai tugas di rumah untuk mengenal kembali pelajaran-pelajaran tentang persolatan ya. Ya. Nanti besok kita praktekkan dengan menyusun pelajaran kembali dengan pertanyaan yang berbeda. Ya. Terus sebelum itu juga materi yang berikutnya nanti adalah apa usaha Rasulullah ketika menjaga sedang yang di Mekah itu usahanya bagaimana materi yang dan nanti berikutnya kita akan pelajari dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Semoga semua yang kita lakukan kita niatkan akan menjadi amal dan mendapatkan ridho Allah amin amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.